Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal iman la yakhliqu fil jawfi ahadikum kama yakhliqu as-sawb fas'alullaha ayyujaddida imana fi qulubikum. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji hanyalah milik Allah. Menjadi pembuka di kesempatan yang mulia ini Sayyidul Ayyam, yakni Yaumul Jum'ah, berbekal harapan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, ya ibadallah. Karena apalah artinya nikmat sehat dan nikmat panjang umur jika kita tidak mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam? Apalah artinya harta, pangkat, kedudukan dan jabatan yang kita miliki jikapun kita tidak memiliki nikmat iman dan nikmat Islam? Pada akhirnya hidup ini terasa hampa bagi orang-orang yang beriman jika tidak dibekali baginya nikmat iman dan nikmat Islam. Setidaknya ya ibadallah, dua kenikmatan tersebut menjadi bekal di saat nanti ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang yang beriman agar kita senantiasa bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih, dan wasiat Allah kepada orang-orang yang beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan sebagai seorang muslim. Dengan kata lain ya ibadallah, Allah menginginkan di saat nanti kita kembali menghadapnya, benar-benar kita menjadi orang yang muslim, benar-benar kita menjadi orang yang beriman kepadanya. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kita termasuk yang konsisten dengan keimanan kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan kita segenap umatnya yang senantiasa itba kepadanya ila akhir hayat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di antara salah satu metode Al-Qur'an dalam menyampaikan pesan sucinya agar mudah difahami, agar mudah dimengerti lalu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di antaranya adalah dengan menggunakan ungkapan amsal atau perumpamaan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam I'lam al-Muwaqqi'in
Beliau mencatat bahwa di dalam Al-Quran ya ibadallah ada 40 lebih surat yang menggunakan ungkapan amsal atau perumpamaan. Salah satu di antaranya adalah surat An-Nahl ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Tattakhiduna aymanakum dakhalam bainakum antakuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bih wala yubayyinana lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun." Yang artinya adalah janganlah kamu seperti wanita yang menguraikan benangnya setelah dipintal dengan kurang, kemudian benang tersebut menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah atau janjimu sebagai alat penipu disebabkan karena ada golongan yang jumlahnya lebih banyak dari golongan yang lain. Sungguh kata Allah, aku hanya menguji kamu dengan yang demikian itu, dan kelak nanti di yaumil kiamah aku akan menjelaskan apa yang telah kalian perselisihkan. Masyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ayat ini sejatinya menjelaskan tentang keburukan seseorang yang membatalkan sumpah atau janjinya setelah bersusah payah meneguhkannya. Dalam kajian ulama tafsir, salah satu di antaranya adalah Ibnu Katsir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat ini muncul ketika pada zaman jahiliyah. Dulu banyak orang-orang yang melakukan perjanjian-perjanjian. Pada saat itu ketika peperangan mereka berbaiat berjanji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika ada di antara mereka melihat ada golongan yang jumlahnya lebih banyak dari golongan yang lain, ada di antara mereka yang khawatir dan takut. Bahkan ada di antara mereka yang membatalkan sumpah atau janjinya. Nah, Allah larang yang demikian itu ya ibadallah. Bagi orang-orang yang sudah berbaiat berjanji dalam perjanjian perangnya kemudian dia membatalkan perjanjiannya, maka diumpamakan seperti wanita yang tidak waras, yakni wanita yang menguraikan benangnya setelah dipintal dengan kuat kemudian benang tersebut menjadi cerai-berai kembali. Dalam sebuah amsal yang populer ya ibadallah, anak ini menyinggung kepada siapapun orang-orang yang merubah keimanan dengan perbuatan-perbuatan kufur, merobohkan bangunan Islam dengan perbuatan jahiliyah, dan kembali kepada keburukan setelah bersusah payah melakukan kebaikan-kebaikan. Pesan yang mau disampaikan dalam ayat ini ya ibadah secara tidak langsung, Allah menginginkan kita sebagai hambanya menjadi orang yang istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah pergi berlalu meninggalkan kita. Ditutup dengan bulan Syawal. Pun demikian ya ibadah Allah, bulan Syawal telah selesai. Hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Yang sebagaimana kita mafhum dan ketahui bersama bahwa bulan Dzulqa'dah dan nanti bulan Dzulhijjah selanjutnya, kemudian bulan Muharram adalah 3 bulan berturut-turut yang termasuk kategori bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innal iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Jumlah bilangan di sisi Allah ada 12 bulan dalam 1 tahun ya ibadah Allah. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada hamba-hambanya bahwa di antara 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dan di antaranya adalah 3 bulan berturut-turut. Memang dalam ayat tersebut ya ibadah Allah, kita tidak menemukan nama bulan. Namun dari penjelasan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwa yang dimaksud dengan minha arba'atul hurum ay salasatun mutawalliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Adalah 3 bulan berturut-turut. Setelah itu mungkin nanti ada jeda dan baru nanti masuk bulan Rajab. Jadi 4 bulan yang dimaksud adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, 4 bulan ini adalah 4 bulan yang memiliki nilai keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ya ibadallah, pada saat Allah memberikan nilai keistimewaan di antara 4 bulan tersebut, maka jangan pernah kita sia-siakan.
adalah bulan yang sekali lagi ketika seseorang atau siapapun yang melakukan kebaikan-kebaikan di 4 bulan tersebut, itu lebih dicintai oleh Allah, memiliki nilai keutamaan lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan telah pergi berlalu, ditutup dengan bulan Syawal. Para ulama mengatakan bahwa Syawal adalah bagian bulan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai bulan Syawal ya ibadallah, kita masuk bulan Dzulqa'dah. Maka ini menjadi sebuah pertanyaan dan renungan itu kita semua. Kenapa dalam 1 tahun ini Allah menciptakan musim kebaikan? Salah satu di antara hikmah terbesar ya ibadallah adalah dalam rangka hifdzul iman wal istimrar bil amal. Allah menginginkan kualitas keimanan kita tetap terjaga ya ibadallah. Dan Allah menginginkan agar kita menjadi orang yang istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Apakah berlalunya Ramadan, berlalu pula semangat kita beribadah kepada Allah? Maka itu kemudian menjadi pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Jangan sampai berlalu bulan Ramadan, berlalu pula semangat kita beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, sembahlah aku kata Allah sampai ajal datang menjemput. Imam Asy-Syi'bi pernah ditanya oleh muridnya adalah seorang murid yang senang bertanya tentang keutamaan bulan. Hal ini menunjukkan para ulama salaf terdahulu ya ibadallah selalu termotivasi ketika melihat ada bulan-bulan musim kebaikan. Ditanya pada satu Imam Asy-Syi'bi, "Ya Syekh, ma'afdalu baina Rajab wa Sya'ban?" Mana yang lebih utama di antara bulan Rajab dengan bulan Sya'ban? Menyadari Syekh bahwa seorang muridnya adalah yang senang atau gemar beribadah kepada Allah. Dalam ibadah sunnah, ketika bertanya kun rabbaniyah, ketika bertanya maaf dulu baina Rajab wa Sya'ban, kemudian sang Syekh menjawab kun rabbani wala takun Sya'ban. Jadilah kamu hamba Allah yang rabbani. Apa hamba Allah yang rabbani ya ibadallah? Adalah hamba Allah yang rabbani itu adalah hamba Allah yang ketakwaannya itu madal haya, sepanjang zaman. Tidak mengenal waktu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kau berada. Ada atau tidak ada bulan Ramadan, tetap berusaha menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah. Bagaimana dengan sholat berjamaah kita? Ada atau tidak ada bulan Ramadan ya ibadah Allah, berusaha untuk meluangkan waktu berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca hadirin rahimakumullah di bulan Ramadan, mungkin ada di antara kita yang mampu menghatamkan 2, 3 sampai 4 kali khatam Quran. Lalu bagaimana dengan di luar Ramadan? Bahkan mungkin ada di antara kita yang alhamdulillah di bulan Ramadan selesai 1 bulan mendirikan qiyamul lail melalui sholat tarawih. Maka kemudian yang menjadi pertanyaan sekali lagi, bagaimana di luar dengan bulan Ramadan? Meskipun hadirin rahimakumullah kita menyadari untuk menjadi orang yang istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah memang terasa berat. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, madza syayabtuka?" Kenapa rambutmu memutih ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab, "Syayabtani Hudun wa akhawatuha." Yang menyebabkan rambutku memutih diantaranya karena turunnya surat Hud dan ayat-ayat yang lainnya. Apa isi dari surat Hud ya ibadallah? Fastaqim kama umirta faman taba maka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah dengan firman-Nya, "Fastaqim, tetaplah wahai kamu Muhammad di jalan yang benar sebagaimana aku perintahkan kepadamu dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya aku mengetahui apa yang telah kamu kerjakan." Rupanya hadirin rahimakumullah, ayat ini yang membuat rambut Rasulullah SAW memutih atau uban. Namun ada hal yang menarik. Ketika Rasulullah menyadari bahwa untuk menjadi orang yang istiqomah dalam ketaatan, dalam kebaikan itu terasa berat. Tapi ketika datang sahabat Rasulullah meminta nasihat kepadanya, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qalan la as'aluhu anhu ghairuk." Ya Rasul, berikanlah aku sebuah nasihat di dalam Islam yang aku tidak meminta dari yang lain selain dari Engkau ya Rasul. Apa jawaban Rasulullah hadirin rahimakumullah? Kul
amantu billahi sumastaqim. Istiqomah setelah beriman kepada Allah. Katakanlah beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Bagaimana mungkin hadirin rahimakumullah, Rasulullah sadar bahwa menjadi orang yang istiqomah itu terasa berat, tapi kenapa Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabatnya untuk istiqomah setelah beriman kepada Allah? Maka surat Fussilat ayat ke-30 yang sudah kita hafal menjadi jawabannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inti dari ayat tersebut hadirin rahimakumullah, janji Allah kepada orang yang istiqomah, maka malaikat senantiasa menjaganya. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan janganlah sedih. Dan kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka Allah siapkan baginya surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita menyadari bahwa kita tidak mungkin melakukan aktivitas sebagaimana aktivitas persis yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, tapi minimal hadirin rahimakumullah, jangan pernah meninggalkan kebiasaan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, apalagi menggantinya dengan perbuatan jahiliyah. Oleh karena itu hati-hati di 3 bulan haram ini. Ketika kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah, disukai oleh Allah, maka hati-hati dengan perbuatan-perbuatan maksiat, karena setiap perbuatan maksiat yang dilakukan di antara 3 bulan tersebut hadirin rahimakumullah itu lebih dimurkai oleh Allah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, berusaha mulai saat ini kita mempopulerkan bulan-bulan haram ini, yang tentu tidak kalah dibandingkan dengan bulan-bulan Ramadan. Berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Bukankah Rasulullah SAW senang kepada orang-orang yang istiqomah, sampai Rasulullah mengatakan ahabul amal ilallahi adawamu wa in qalla, bahwa amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang ketika dilakukan secara terus-menerus wa in qalla, walaupun sedikit, walaupun mungkin barangkali kita tidak sampai menyelesaikan 2-3 kali juz dalam bacaan Al-Qur'an kita, tapi minimal jangan pernah menghilangkan kebiasaan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah di bulan Dzulqa'dah ini, lanjut dengan bulan Dzulhijjah, dan sampai nanti bulan Muharram, Allah senantiasa menjaga istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin rahimakumullah, di antara hikmah kenapa Allah menciptakan musim kebaikan, ini merupakan bagian dari salah satu bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba. Allah tahu betul bahwa hamba-hambanya manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata. Manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Siapapun, tidak ada manusia yang ada di muka bumi ini tidak pernah melakukan kesalahan, apalagi perbuatan dosa. Di saat itu hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ingat bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapuskan perbuatan dosa dan kesalahan kita. Di musim kebaikan ini, manakala kita mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan dalam ketaatan kita kepada Allah, maka sejatinya kebaikan itu akan menghapuskan semua dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Dan ini sekali lagi merupakan salah satu bentuk kasih sayang besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba. Yang terakhir ya ibadallah, di antara hikmah terbesar kenapa Allah menciptakan musim kebaikan, sebagai bekal untuk kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dengan kebaikan hadirin rahimakumullah, kalau bukan dengan amal, dengan apa lagi kita kembali menghadap Allah? Bekal apa yang akan kita bawa untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kemarin saja kita pulang kampung pasca Ramadan. Luar biasa persiapan yang kita lakukan. Mulai dari kendaraan yang akan kita bawa, sampai bekal yang mau kita bawa untuk bertemu dengan sanak famili handai tolan kita, sangat luar biasa. Maka kemudian yang menjadi pertanyaan, bekal apa yang sudah kita siapkan?
Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, pasti kullu nafsin zaiqatul maut, pasti kita pasti akan kembali menghadap Allah. Persiapkan bekal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah sudah mengingatkan kepada kita, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada aku, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok. Dengan kata lain, Allah sedang mengingatkan kepada kita, persiapkan bekal. Dan ingat hadirin rahimakumullah, sebaik-baiknya bekal di saat nanti kita kembali menghadap Allah adalah bekal ketakwaan kita di sisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس.